Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ratri Aprilianti dengan NIM 2311570 dari Prodi S1 Informatika, Angkatan 23. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis data Smart Office berbasis Internet of Things yang bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan ruangan serta memberikan rekomendasi efisien energi berdasarkan data sensor. Studi kasus yang digunakan adalah Smart Office, yaitu sistem perkantoran cerdas yang memanfaatkan sensor untuk memantau kehadiran pengguna, suhu ruangan, dan intensitas cahaya secara real-time. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pola kehadiran pengguna, hubungan antara jumlah orang dan suhu ruangan, serta merancang rekomendasi penggunaan energi yang lebih efisien dan berbasis data. Berikut adalah datasetnya. Dataset yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sensor IoT Smart Office yang disimpan dalam format CSV. Sudah saya upload ke dalam Google Colab-nya. Dataset ini memiliki beberapa atribut utama, yaitu ada timestamp yang menunjukkan waktu pencatatan data sensor. Lalu ada room ID yang menunjukkan identitas ruangan, ada key key fans atau ya seperti itu bacanya, yaitu jumlah orang di dalam ruangan, lalu ada temperature yang menunjukkan suhu ruangan dalam derajat Celcius, lalu ada juga light, yaitu intensitas cahaya di dalam ruangan, dan lain-lain. Data ini dicatat secara berkala sehingga memungkinkan dilakukan analisis berbasis waktu atau time series, khususnya untuk melihat pola aktivitas pengguna dalam satu hari kerja. Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu diproses dengan mengubah kolom waktu menjadi format time dan mengekstrak informasi jam agar dapat dianalisis per jam. Langsung saja kita mulai ke bagian A, yaitu menganalisis tren kehadiran, visualisasi tren kehadiran. Untuk bagian A ini berfokus pada analisis tren kehadiran pengguna dalam ruangan. Pada tahap ini, data akupansi dikelompokkan berdasarkan jam untuk mendapatkan rata-rata jumlah pengguna per jam. Berikut ini adalah diagramnya. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jumlah pengguna dalam ruangan tidak bersifat acak, melainkan memiliki pola yang jelas. Berdasarkan hasil analisis jam paling sibuk terjadi pada pukul 11 yang menunjukkan bahwa aktivitas ruangan berada pada tingkat tertinggi di jam tersebut. Di sini. Lalu, jam paling sepi terjadi pada pukul 8, di mana aktivitas ruangan masih relatif rendah. Di sini. Dan pola ini menunjukkan bahwa penggunaan ruangan mengikuti ritme jam kerja normal, di mana intensitas aktivitas meningkat menjelang siang hari dan menurun setelahnya. Itu untuk yang bagian A. Kita lanjut ke bagian B, analisa, korelasi, okupansi, dan temperature. Untuk bagian B ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jumlah orang dan suhu ruangan. Analisis dilakukan menggunakan scatter plot serta perhitungan korelasi person dan Spearman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai korelasi berada di kisaran 0,6 yang berarti terdapat hubungan positif sedang antara jumlah orang dan suhu ruangan. Artinya, semakin banyak orang yang berada di dalam ruangan, maka suhu ruangan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh panas tubuh manusia dan aktivitas yang terjadi di dalam ruangan. Temuan ini menjadi dasar penting bahwa
Gunaan AC seharusnya tidak bersifat statis, tetapi menyesuaikan dengan jumlah orang di dalam ruangan tersebut. Lalu kita move ke bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, pada bagian C dilakukan perumusan rekomendasi. Pertama, pada penggunaan AC, sistem direkomendasikan untuk mematikan AC ketika ruangan kosong, serta menaikkan suhu AC saat akupan- akupansi rendah dan menurunkan suhu secara bertahap ketika okupansi tinggi. Kedua, pada sistem pencahayaan, lampu direkomendasikan untuk mati otomatis ketika ruangan kosong, serta diredupkan ketika intensitas cahaya sudah cukup. Ketiga, eh, pengaturan energi juga disesuaikan dengan jam sibuk dan jam sepi, di mana pada jam sibuk sistem bekerja optimal, sedangkan pada jam sepi sistem beralih ke mode hemat energi. Seluruh rekomendasi ini tuh bersifat role based dan data driven sehingga dapat diimplementasikan secara otomatis pada sistem smart office berbasis IoT. Sebagai kesimpulannya, dari hasil analisis ini semua menunjukkan bahwa data sensor dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Penerapan sistem yang adaptif terhadap kehadiran pengguna dan kondisi lingkungan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata maupun kata-kata yang saya ucapkan berbelit, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.